Oke, video kali ini mengulas lebih ke PBSA ini perusahaan apa. Nah, ini lanjutan dari video sebelumnya yang PBSA akan bagi dividen interim jumbo. Nah, sebelum nonton video ini bisa tonton ke video sebelumnya dulu tentang dividen interim dari PBSA yang jumbo ya. Dan video ini saya akan membahas lebih ke PBSA ini perusahaan apa dan apakah menarik ya secara perusahaan ya. Nah, akan saya ulas di video kali ini. Oke, check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Masih sama, saya tag tanggal 12 jam 8.44 sebelum tag market buka ya. PBSA, Paramita Bangun Sarana. Secara profil kalau kita cek adalah Paramita Bangun Sarana didirikan 2022. Ini bisnis perusahaan meliputi kegiatan usaha di bidang konstruksi bangunan sipil. Berarti kompetitornya TOTL, ADI, PTPP, Wika, ACST, dan kawan-kawan. Pembangunan infrastruktur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, serta pembukaan lahan, terutama bagi sektor industri agrobisnis dan pengolahan kelapa sawit. Oke, kalau pembukaan lahan mereka fokusnya ke agrobisnis lah ya, dan kelapa sawit. Oke, itu. Terus pengendalinya, wow, tipis-tipis ya, yaitu PT Ascen Bangun Persada 46% kepemilikannya, lalu PT Sigma Mutiara itu 39%. Terus ada masyarakat 7% dan ya ini ada Bank of Singapore Limited 6%. Oke, itu sih IPO 2016 ya, IPO 2016 dengan IPO price itu di 1.200. IPO amount waktu itu 360M, lumayan besar IPO-nya. Oke, secara laba tadi saya sudah bahas di video corporate action dividend interim bahwa perusahaan ini labanya hanya berapa nih? 69 miliar sampai kuartal ketiga gitu. Dan untuk menyamai laba tahun lalu itu butuh besar lah ya. Itu kan 134 kurangi 69, dia butuh 65M. 65M untuk mencakup di kuartal 4 aja ini lumayan impossible ya, berat, karena berdasarkan historikalnya perusahaan kuartal keempat 2022 2021 ini mereka nggak lebih dari 50M gitu. Kondisi sekarang PI-nya berada di 11,5, BBP 1,77, jadi secara harga udah sedikit mahal lah ya. Oke, secara rasio, nah ini rasio net profit marginnya menarik 28% ya. Untuk perusahaan konstruksi ini menarik ya, kita cek juga kompetitornya ya, contoh TOTL deh. Ini menurut saya masih perusahaan konstruksi terbaik ya. TOTL net profitnya bahkan cuma 4%. Lalu PTPP, jadi ini net profit margin dari PBSA menurut saya unik ya, dia bisa 2 digit gitu. Nah, PTPP kita cek juga. Nah, ini 3% ya. Jadi ini termasuk besar untuk net profit margin perusahaan. Tapi kenapa TOTL menurut saya one of the best perusahaan di konstruksi ya. Nah, ini bisa tonton di video tentang pembahasan tentang TOTL ada. Oke, kita lari ke PBSA aja lah. Fokus ke PBSA bahwa di sini kas mereka itu 56M. Oke, 56, total liabilitas 137M. Oke, kalau kita cek secara detail, nah ini perusahaannya ya. Laporan keuangan sampai kuartal ketiga. Kita cek perusahaan. Oke. Nah ini ya, kasnya ini turun jadi 56, dan ada yang menarik menurut saya adalah investasi jangka pendek. Ini naiknya signifikan ya. Dari tahun lalu itu, akhir tahun lalu tuh 17M. Sekarang sudah menaik jadi 152M. Kita cek dulu kasnya dulu ya. Kasnya 56. Susunannya itu seperti apa kasnya? Kas dan setara kas. Kalau kita cek untuk perusahaan, oke, ini mereka ada ini apa, berdasarkan deposito mereka ada 10 10M, sisanya 56M itu dalam bentuk kas di bank ya. 45 lah, 45. Karena ada dolar, ini ada
berapa nih? 16 ya, ada 16. Oke, itu sih. Jadi secara deposito termasuk kecil sih menurut saya. Deposito berjangka memperoleh tingkat bunga 3,4 sampai 3,4% ya. Oke. Terus dolar Amerika itu 3,5 ya, 3,4 juga. Oke, itu sih tingkat bunganya di deposito. Nah, ini investasi jangka pendeknya ini yang menarik menurut saya. Investasi jangka pendek. Nah, ini investasi jangka pendeknya 152M loh. Padahal sebelumnya hanya 17M. Nah, ini sebelumnya 17M mereka itu punya porsi di Goto. Oke. Mereka ada tahun lalu ya, kita ulas ya, di akhir tahun lalu itu mereka ada di 2, reksadana dan saham. Reksadana nominal mereka itu sebesar berapa nih? 17M lah. 17M. Dan 400 jutanya sendiri itu di Gojek. Posisi harga 91. Ini di akhir tahun. Lalu yang menarik adalah di September 2023 mereka sudah tidak punya Gojek di sini. Jadi ada penjualan yang mereka lakukan ya menurut saya ya. Jual di harga berapa? I don't know ya. Cuman kalau kita cek harga Goto saat ini, saat saya take ini tanggal 12 itu sudah di atas 91 kalau nggak salah. Oh, 86. Tapi sempat di atas 91 kan ya. Akhir Desember mereka masih 91. Nah, akhir Desember mereka harganya berapa nih? Bentar. Oke, ini ya nilai per sahamnya mereka 91 average-nya ya. Average mereka 91 dan saham Goto sempat berada di atas 91. Ya, sempat di atas 91 tepatnya di periode November ini. Tetapi perusahaan sudah sempat menjualnya sebelum November, sebelum sahamnya naik. Kenapa? Karena di sini tidak ada Goto di laporan keuangan September. Jadi bisa dikatakan mereka jual rugi Goto ini. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Jadi 152M yang paling besar yaitu adalah porsi di saham. Gede banget. Reksadana mereka porsinya 14M doang. Sama kayak tahun lalu. Tahun lalu 17 bahkan ya. Tahun lalu mereka juara kapital itu nilai market mereka itu 9M, 9,3. Sekarang 8, jadi ada penurunan. Lalu KPD Nusadana itu 7M, 7,8. Ini juga turun jadi 6,5. Jadi di reksadana mereka turun gitu. Tetapi secara unit kuantitinya sama 10 juta. Sama kan? Nah, tapi nilai NAB-nya atau nilai per unit mereka itu turun. That's why nilai pasar atau market value mereka turun, oke? Saat ini dicatatkan gitu. Nah, yang menarik itu poin mereka invest di saham ya. Ada beberapa yaitu di Bumi di harga 137 ya. Average mereka 137, 75 miliar, gede banget itu. Dan kondisi sekarang Bumi itu di bawah itu. Di bawah 137 bahkan. Di 91. Jadi bisa dikatakan beli di atas. Nah, beli di atas di resisten ya kalau saya cek ini di sini ternyata. Oke, selanjutnya itu ada INKP mereka beli juga. INKP mereka beli, nah ini sekarang harganya 7.800. Mereka beli itu di 11.100. Lalu Aneka Tambang. Nah, Antam sekarang harganya 1.655, mereka beli di 1.815. Jadi ini bisa dikatakan semua sahamnya ini floating loss semua ya. Cuman yang menarik adalah nominalnya Bumi gede banget, 75 miliar. Nah, ini kita juga tidak tahu apa pertimbangan yang membuat mereka masuk ke Bumi. Mungkin mereka punya analisa akan proyeksinya akan naik, dan supaya mereka membeli gitu. Itu sangatlah menarik ya poinnya di sini ya. Itu si average mereka di sini sih. 137. Nilai pasar. Oh, ini nilai pasar ya, bukan average mereka ya. Nilai pasar saham atau per unitnya. Sekian dalam catatan. Ini belum menunjukkan bahwa average mereka sekian ya. Tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan ini average mereka ya. Tidak menunjukkan. Ini hanya nilai pasar. Oke.
Jadi ini menarik jikalau saham-saham ini akan makin naik ya pastinya PBSA akan dapat cuan yang lebih besar gitu. Itu menariknya ya beraninya perusahaan ya menaruh uang langsung ke investasi jangka pendek dan nominalnya gede banget ya. Oke, itu dari kasnya ya, aset lancarnya ya. Lalu dari liabilitasnya, nah ini utang jangka pendek, utang berbunga terutama kalau kita cek utang retensi, utang kontra, liabilitas kontra ini nggak ada ya yang berbunga ya. Utang sewa, utang lain-lain nggak ada sih. Jadi ini perusahaan yang menurut saya so far oke sih, menarik, aman. Terus mereka punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini 109 M. Ya, tapi kegerus dari tahun lalu 161 jadi 19 gitu. Nah, kita cek dulu arus kasnya ya. Arus kas perusahaan, aktivitas operasi mereka 160 M, oke. Paling banyak itu bayar ini pemasok, direksi dan kawan-kawan ini 300 M. Terus aktivitas investasi ya mereka keluar 161 M. Penempatan investasi jangka pendek paling besar 189 M, naik banget. Dan mereka ini juga membeli aset tetap juga 26 M. Oke. Dan mereka dapat hasil penjualan investasi jangka pendek. Nah ini ya. Mereka tahun lalu dari Goto, karena sebelumnya ada Goto, terus sebelumnya di Desember akhir tuh ada Goto, terus nggak ada. Jadi mereka cuan dari Goto tuh 52 M loh. Gede banget nih. Nggak hanya Goto sih mungkin ya, ini yang lain-lain juga ya. Karena ini penjualan investasi jangka pendek ya, 52 M. Oke, lalu udah. Oke, that's why di sini ya. Yang membuat gede ya ini hasil penjualan investasi jangka pendek. Nah, ini kita cek ke laporan keuangannya, laba ruginya. Pendapatannya sekian, turun drastis ya. That's why beban pokoknya turun. Oke, laba brutonya turun. Nah, ini laba rugi penyesuaian nilai wajar efek ini naik turun, jadi ini forgetted aja. Ya, karena ini naik turun. Penghasilan dari dividen, oke, mereka dapat dividen 2M, 2,7 tepatnya. Penghasilan keuangan dapat juga jari bunga, obligasi, deposito dan kawan-kawan. Terus ini laba rugi penjualan investasi, mereka rugi 7M. Ya ini ya, laba rugi penjualan investasi. Oke, itu sih mereka rugi dari sini. Penghasilan keuangan 2M. Ya ini penghasilan dividen sih 2,7. Oke, laba rugi penyesuaian nilai wajar efek ini masih floating sih. Jadi mungkin salah satu hal yang membuat net profitnya gede adalah penambahan poin-poin ini sih. Laba penyesuaian nilai wajar efek, penghasilan dividen gitu sih itu. Kalau hanya berdasarkan laba brutonya aja, ini perusahaan cuman berapa? 30% maybe? Nggak ada ya. 103 dibagi 373. Ya, hanya 27% ya. Tidak se-wow itu ya. Tidak se-wow itu. Tapi yang menjadi catatan menarik adalah berani dan pintar ya PBSA dalam mengolah kas yang banyak ya. Jadi daripada uangnya ditaruh stay di bank aja atau taruh di deposito, ya mereka mengambil resiko yang lebih besar yaitu menaruh di saham ya. Dan ada beberapa saham yang mereka miliki tadi ya. Ada Bumi, lalu ada INKP dan Antam. Oke, itu ya mungkin ya. Terus kalau kita cek, kalau menurut saya secara kesimpulan perusahaan dengan harga sekarang 350, PI 11 dan PBV 1,77 yang menurut saya sudah termasuk mahal untuk perusahaan ini. Tetapi poin utamanya atau yang menarik membuat saya adalah beraninya perusahaan ya menaruh uang di instrumen yang high risk tentunya, yaitu di sahamnya. Itu hal yang patut diacungi jempol, berani, dan menurut saya hal yang oke sih untuk perusahaan melihat lini bisnis dari konstruksi sendiri seperti ini. Gitu sih. Itu mungkin ya view saya, karena konstruksi agak berat ya di tahun 2023
3 ini, tetapi perusahaan tetap harus bisa survive. Jadi manajemen yang menaruh bagian keuangan mereka harus diacungi jempol sih. Oke, mungkin itu view saya tentang PBSA. Jika ada view lain boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.